Karena kebetulan dulu mantan saya ada yang HIV. Kalau di cabin crew itu lebih banyak memang udah bukan one night stand lagi ya, cuman 1 atau 2 jam aja, habis itu ya udah bye-bye. Untuk orang-orang yang tidak aktif seksual, apakah memungkinkan terkena penyakit-penyakit tersebut? Mungkin aja, karena infeksi menular seksual ini sebenarnya tidak hanya melalui hubungan yang penetratif, artinya bukan hanya dengan kontak seksual ya. Jadi biasanya kalau gonore itu ciri-cirinya adalah bayi lahir dengan konjungtivitis, jadi penuh nanah matanya. Kasian ya. Welcome to the Stethoscope. Here's some conversation with the expert. Talk about social health and lifestyle. Now, listen carefully because when the doctors talk, it helps. Oke, selamat datang kembali di podcast Stethoscope, teman-teman semua. By the way, hari ini aku ngerasa terbully ya. Kenapa? Secara psikologis aku ngerasa terbully. Karena bintang tamu kita hari ini, nggak tau lah gimana bilangnya, glowing parah ya. Glowing parah. Dua-dua loh. Dokter, terus bintang tamu. Udah langsung aja perkenalkan diri aja lah. Please welcome Niko. Langsung aja perkenalan Ko. Halo, nama saya Niko. Saya content creator sama pengusaha F&B. Kalau biasa dikenal tuh dengan apa ya namanya? Niko Fook. Kalau nggak salah punya restoran juga. Iya, restorannya Fook In. FOOKINC. Bersama dengan kita dokter cantik lagi. Saya nggak berani natap matanya sih. Cantik banget loh. Dokter, selamat Halo, pagi. selamat pagi. Dengan dokter siapa? Saya Dokter Yana Nova Pangaribuan, dokter spesialis dermatovenerologi di Rumah Sakit Regina Maris. Tadi Niko bilang, kayaknya masih dokter muda. Emang bener masih dokter muda? Udah mau kepala 4 ini. Nggak muda ya? Kelihatan ya. Tadi spesialisnya apa dok? Spesialis dermatovenerologi atau dikenal kulit dan kelamin. Itu berapa tahun tuh nyelesain pendidikan itu semuanya? Biasanya kalau untuk spesialis kita dokter umum dulu ya, kurang lebih 6 tahun. Kemudian spesialis itu kurang lebih 3,5 sampai dengan 4 tahun. Ya. Banyak kita kenal bermunculan di TikTok, di Instagram. Itu udah mulai rame. Kalau misalnya kata-kata orang dulu tuh lagi naik daun katanya gitu. Amin. Kok bisa sih kok? Awalnya tuh dari mana tuh? Sebenarnya aku mulai ngonten itu pas mau buka Fook ya. Pas mau buka Fook, aku baru mulai ngonten itu sebenarnya lebih fokus ke personal branding. Jadi kemarin tuh aku mikir nih mau ngambil niche mana, karena kan ngonten sekarang kita mesti ngambil niche masing-masing. Benar. Kebetulan kalau aku sih memang passionku di food. Jadi aku memang suka banget makan dan passionate banget tentang makan. Jadi aku pikir, oh ya udahlah kita coba aja food blogging gitu ya. Oh, karena memang awalnya untuk kayak nge-branding, oh aku nih di passion di makanan nih gitu ya. Awalnya untuk bantu branding marketingnya si Fook sih. Cuman tahu-taunya lumayan juga. Tapi dok, kalau masalah makan nih dok, saya ngelihat Niko tadi kayak kalau konten kreator tuh banyak makan ya. Jadi nggak milih-milih tuh makan apa, makan sehat mau nggak sehat. Ada beberapa teman saya juga bilang, kalau saya ngindarin kacang nih, jerawat saya banyak. Nah saya lihat Niko nih kayaknya nggak ada masalah sama kulit dan badannya gitu. Itu kok bisa dok? Ya, jadi memang terutama kalau misalnya kita mau kulit kita tuh bagus ya, yang pasti kita harus merawat. Jadi merawat, kita harus paling nggak daily contoh pakai moisturizer, sunscreen itu paling penting sunscreen. Nah, tapi ternyata selain perawatan kayak skincare ataupun injeksi atau perawatan-perawatan di klinik, ternyata kita memang perlu menjaga gaya hidup kita. Apapun yang kita makan itu sebenarnya memang akan ada hasilnya nanti gitu. Contohnya memang kalau untuk sehari-hari yang pasti ya, kita perlu makan yang tinggi antioksidan. Jadi ya itu kalau saya nggak ngerti ini kan penasaran nih makanan apa aja nih dok. Ya, jadi kalau antioksidan itu biasanya yang belakangnya berry-berry kayak strawberry, blueberry, raspberry. Nah, itu antioksidannya sangat tinggi. Terus kemudian sayur-sayuran ya kayak bayam, brokoli gitu. Dark coklat juga bisa. Kalau suka makan coklat juga bisa, tapi yang harus yang dark. Yang dark itu dia tinggi sekali antioksidannya. Nah, kenapa kita perlu antioksidan yang tinggi? Karena memang kita tuh sekitarnya tuh banyak radikal bebas ya. Jadi misalnya kayak dari asap rokok, polusi, sinar matahari. Nah, itu tuh buat kulit itu cepet tua sebenarnya. Nah, jadi memang selain perawatan kita memang perlu memperhatikan asupan yang kita konsumsi.
Saya sebagai anak kos ya, pantas saya ngerasa lebih tua daripada kedua bintang tamu saya. Enggak, sebenarnya kata dokter tadi kan nggak cuman beri-beri doang, Iya. ada bayam juga, Bayam, murah. Oh iya sih. murah. Bukan masalah murahnya sih. Cuman kok. jangan digoreng penyet ya. Kalau Iya, itu udah enak iya. semua. Yang kayak di ayam penyet ya. Mungkin saya bisa usahain lah beli beri-beri atau apa gitu kan. Malesnya ini kok sebagai anak kos kan. Ya udah ada di depan ayam penyet, ada di depan nasi bungkus, nasi padang gitu-gitu. Karena kan memang susah kan. Tapi selain itu yang lain kan juga ada ya. Misalnya kayak yang tinggi vitamin C, ya vitamin E. Contohnya misalnya sih jeruk. Jeruk kan gampang belinya. Iya sih, Heeh. benar, Itu tinggi vitamin C. Terus kayak wortel juga vitamin A itu juga bagus untuk penuaan dini gitu. Jadi Tuh. banyak sih. Dan Jadi- jangan lupa minum air putih. Selama ini kok ada ngerasa nggak kayak, aduh kulitku nih udah mulai agak ada berubah nih setelah makan ini gitu. Pernah nggak? Kayak gitu? Aku kadang ngerasa kalau lagi ngonten banyak yang dairy sama yang minyak-minyak kayak gorengan, itu berasa kulitnya jadi agak mulai beruntusan sih. Kayak Oh mulai iya. mau masuk, keluar jerawat apa segala macam. Jadi kalau udah mulai gitu aku langsung, oh ini aku cut dulu nih bentar gitu. Oh itu bener dok. Bener. Jadi kalau untuk jerawat, faktor pencetus utamanya itu adalah yang biasanya yang tinggi gula. Ya, yang tinggi gula ataupun produk dairy food ya. Jadi seperti coklat, keju, ya dia bisa mempengaruhi produksi minyak kita jadi bertambah. Sehingga jadi klinisnya ya bisa kita jumpai tiba-tiba beruntusan muncul, jerawatan. Minyaknya kayaknya mukanya makin berminyak dan jadi kusam gitu. Oh. Sebelum jadi content creator kok, dulu profesinya apa? Nah dulu sebelum aku pindah ke Medan itu aku sempet jadi pramugara. Oh iya, Iya. pantesan. Pantas ganteng ya, Iya. tinggi gitu ya. Pantesan tinggi. Oh sangat logis ya kenapa kayak gini Iya. sekarang gitu. Pantesan. Dulu masih Oke. belum botak ya. Dulu Oh masih iya. belum botak. Emang kalau pramugara nggak boleh botak ya? Sekarang sih mulai udah boleh. Cuman ada beberapa airline yang mereka nggak mau ngambil kalau botak. Oh, Oh iya. Cuman kebetulan dulu saya di Middle Eastern Airline di Etihad Airways, jadi mereka kurang banyak diskriminasi sih. Gitu. Etihad Airways ya. Iya. Saya biasa tuh ngeliat di sponsor baju bola aja sih kok. Iya kan? Sponsor baju bola Etihad Airways Manchester City gitu. Kita di sana pernah. Jadi kemarin tuh saya di sana sempat 3 tahun dan sempat ya alhamdulillah ya sempat keliling dunia juga. Oh, iya. Gitu. Nah ini sekalian juga nih kita tanyain sama dokter Riana panggilnya. Atau dokter Nova aja? Dokter Nova aja. Oh dokter Nova aja. Dok, kita tanya sama dokter Nova karena dokter Nova juga tadi spesialis kulit dan kesehatan kelamin. Iya. Dok, ya? Nah ini penting juga nih untuk kita kasih tahu ya tentang kesehatan kelamin. Kalau misalnya, contohnya kalau misalnya tadi Koniko sering traveling, terus kita juga nih misalnya sering traveling, nggak usah kita lihat orang lah, mungkin ada beberapa orang yang sering jajan gitu kan, sering jajan di luar, terutama laki-laki nih, itu biasanya terkena penyakit apa? Atau mungkin nggak terkena penyakit dok? Mungkin tidak terkena penyakit ya mungkin saja ya kalau dia pakai pengaman gitu. Cuman biasanya kalau orang yang dengan seksual yang aktif dan sering berganti-ganti pasangan, biasanya sih memang resiko tinggi untuk terkena penyakit infeksi menular seksual gitu. Jadi kalau kita singkatnya dengan IMS ya, infeksi menular seksual. Ya itu sering-sering saja terjadi gitu. Bahkan saya juga seringnya justru biasanya orang rumahnya yang datang berobat ke saya gitu ya. Ibu ini di rumah-rumah saja tapi terdapat gejala-gejala yang mungkin dia nggak pernah lihat sebelumnya di kelaminnya gitu. Oh iya. Menurut saya ini sesuatu yang jujur saya pas balik ke Indonesia saya prihatin sih. Karena di Indonesia itu kesehatan seksual itu sesuatu yang sangat-sangat tabu dan sangat-sangat tertutup. Benar. Sedangkan saya pas saya jalan-jalan ke luar negeri kemana-mana, itu kesehatan seksual itu sesuatu yang lazim untuk orang bahas, untuk orang kayak screening, cari treatment itu sesuatu yang sangat-sangat terbuka gitu. Sering dibicarakan ya? Sering dibicarakan. Iya, sering Dan kayak misalnya contohnya nih, kita lagi mau
berhubungan sama satu orang gitu ya, kita juga kalau di luar tuh nyaman aja kita tanya status seksualnya Betul. dia apa. Oh iya. Benar-benar Kalau di Indonesia kan kayak, tabu. kenapa lu nanya gue gitu? Oh, gitu ya. Jadi kira-kira dok, sebagai kita nih apalagi sekarang kan berkeluhan bebas, istilahnya untuk berhubungan intim sama seseorang itu gampang lah. Biasanya kalau itu apa sih one night stand. One night stand, one night stand. Aduh, itu anak one night stand, tinggal aja bang gitu. Nah kira-kira dok, kalau one night stand ini dari prianya apa sih yang mesti saya rasa menjadi tanggung jawab kita ya, kalau kita udah aktif dalam seksuali, apa sih tanggung jawab pria yang harus dijaga gitu mungkin? Oke. Iya. Jadi memang kalau dengan seksual aktif ya, pakai pengaman, pakai kontrasepsi atau pakai kondom. Kayaknya kan sekarang jual kondom gampang ya, kita gampang. banyak sekali gampang untuk membeli kondom. Jadi kalau memang kita aktif seksual, gunakan kondom sebagai pengaman. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, jangan males untuk screening paling tidak 1 tahun sekali untuk kesehatan kelaminnya gitu. Jadi general check up termasuk ke infeksi-infeksi menular seksual yang bisa kita lihat dari pemeriksaan darah biasanya. Oh iya. Gitu. Berarti screeningnya itu minimal 1 tahun sekali dok. Ya 1 tahun sekali kalau memang aktif secara seksual. Tapi ya dok ya, kalau misalnya dia udah mungkin lah dia terjebak di pergaulan bebas tadi atau dia aktif seksual gitu kan, dia ngerasa kurang nih sensasinya pakai alat kontrasepsi gitu untuk dirinya yang tidak pengen pakai pengaman, karena kan yang paling penting kan sebenarnya itu, cuman dia nggak mau nih tetap bandel gitu kan, tapi dia concern juga sama kesehatan kelaminnya, itu harus gimana dok? Mungkin sekarang memang untuk tingkat infeksi menular seksual masih tinggi di Indonesia karena tabu ya. Tabu, kurang edukasi, kurang mengerti sebenarnya bagaimana penyebarannya, dan yang paling penting bagaimana komplikasi yang bisa terjadi apabila kita terinfeksi ini gitu. Jadi sebenarnya menurut saya untuk sekarang itu penting sekali edukasi. Bukan nakut-nakutin ya, tapi biar kita open minded aja, biar kita pengetahuan kita bisa lebih mengerti aja. Jadi dengan demikian pasti otomatis kita akan memproteksi diri kita dan untuk dapat memproteksi orang rumah sih tentunya. Ya jadi yang paling dijaga sebenarnya itu adalah orang yang pada akhirnya nanti berhubungan sama kita gitu kan. Iya, yang sebenarnya. Kalau kata anak sekarang, cewek kandung. Cewek kandung. Ada cewek kandung. Bener. Jadi kalau misalnya kami di tongkrongan tuh ya, Dokko. Terus jadi kalau misalnya, kemana kau pergi? Pergi sama siapa? Sama cewek lah. Cewek kandung apa cewek tiri? Nah, itu tuh biasanya tuh kalau cewek kandung, yang itu memang khusus untuk positif. Ada pula kayak gitu ya kan. Yang diseriusin ya cewek yang kandung. diseriusin. Itu biasa anak-anak zaman sekarang tuh gitu tuh dok. Nah untuk anak muda itu kan penting tuh dok. Jadi kalau misalnya udah terlanjur nih, udah setelah itu, dia memang harus cek. Jadi kalau langkah pertama kali nih, yang untuk ceweknya juga boleh, untuk cowoknya juga boleh, apa yang harus dilakuin? Ketika biasanya kalau orang nafsu kan nggak sadar ya. Habis itu misalnya terkena nih gitu, mau ngapain? Jangan panik sih, tapi harus cepat tanggap. Gitu. Jadi jangan didiemin, jangan diobat-obatin sendiri ya. Jangan cari-cari dari Google, jangan tanya apotik, beli obat sendiri gitu, jangan. Langsung datang aja ke dokter kulit gitu. Pasti harus diobatin sesegera mungkin. Karena pada beberapa penyakit dia awalnya itu gejalanya tidak menakutkan gitu. Bahkan bisa hilang sendiri di awal-awal gejala itu timbul. Nah, tapi ternyata si bakteri ataupun si virus itu dia tetap ada di dalam tubuh kita dan dia bisa muncul kapan aja, bahkan karena tidak ada diobatin, dia bisa berkelanjutan ke stadium yang lanjut, bahkan bisa menyebabkan mungkin kematian. Wah, gitu. Parah banget. Ini sejujurnya saya juga pernah ngalamin sih. Oh iya. Jadi dulu kan saya sempat tinggal di Hong Kong dan namanya kita masih muda ini, umur 20-an gitu ya. Nah, di Hong Kong itu masih banyak klinik-klinik seksual yang istilahnya mungkin non-profit ya. Dan juga banyaklah dokter-dokter. Cuman kan kita karena dulu masih muda, kita nggak tahu dan nggak berani juga nanya ke orang tua kan. Karena ada gejala. Terus sempat nih saya ke dokter,
terus dikasih antibiotik lah, dikasih pengobatan bla bla bla. Tapi nggak tuntas nih. Jadi dikasih 1 dos antibiotik, nggak tuntas. Saat itu saya kena gonoria ya, kebetulan. Nggak tuntas, terus saya balik lagi ke dokternya, dikasih antibiotik yang sama, nggak tuntas. Terus saya jadi kayak, udahlah, cuman maksudnya gejalanya. Habis itu hilang gitu? Nggak hilang, Oh, tapi nggak hilang. gejalanya kan kayak memang membaik sih. Kayak waktu kencing sakitnya itu membaik. Cuman saya pikir, udahlah, udah antibiotik 2 kali kok masa belum hilang juga gitu. Terus itu berlangsung 1 bulan gitulah. Akhirnya saya ke dokter lagi. Beneran, dokter beneran tapi? Akhirnya saya ke klinik seksual. Pertama itu saya ke dokter umum, Oke. ini saya ke klinik seksual, baru diganti antibiotiknya. Jadi yang pertama dikasih apa gitu, terus diganti jadi saya ingat banget azitromisin. Nah, abis itulah baru mulai sembuh. Oh iya. Cuman kalau menurut saya kayak gini-gini itu kita nggak boleh, yang kayak dokter bilang ya tadi ya dok, kita nggak boleh ngegampangin gitu loh. Oh iya. Karena kalau penyakit seksual ini mungkin gejalanya bukan kayak demam yang sampai kita nggak bisa kerja dan aktivitas gitu. Mungkin karena kadang gejalanya itu kayak cuma nanah-nanah di bercak-bercak di celana dalam. Itu kita nggak boleh. Itu gak cuman sih, kalau saya udah panik sih itu. Ya dulu mungkin karena Masih muda ya. Ya biasa kayak, udahlah nggak apa lah gitu. Tapi biasanya dok terkena jenis penyakit itu apa aja dok? Oke, jadi kalau untuk IMS itu kan penyebabnya mikroorganisme banyak ya. Ada yang penyebabnya bakteri. Contohnya pernah dengar sifilis nggak? Sifilis pernah Sifilis dengar. ya. Kemudian gonore tadi yang ciri-cirinya adalah kencing nanah. Terus pada wanita juga vaginosis bakterialis. Terus kemudian yang kedua penyebabnya adalah virus. Contohnya herpes, pernah dengar herpes ya? Herpes. Yang kayak bintik-bintik Ya, itu tapi herpes itu ada yang herpes zoster itu yang di kulit, satu lagi herpes simplex yang di kelamin dan di mulut. Oh, saya pernah lagi kena di sini herpes. Ya. Tapi itu bukan yang kelamin kali ya, bukan kulit berarti. itu yang kulit Ya gitu. masa sih di sini. Nah, kemudian virus HIV atau HIV. Nah, itu juga penyebabnya virus. Kemudian bisa disebabkan karena jamur, bisa disebabkan oleh parasit juga gitu. Jadi mungkin yang paling banyak sifilis dan gonore ya, kencing nanah itu yang paling banyak saya jumpai. Oh, satu lagi ada juga kutil kelamin. Pernah dengar kan kutil kelamin? Biasanya kan belum pernah dengar nih yang ini. Nah, jadi kalau kutil biasanya kan di jari ya, di jari gitu. Tapi ini dia kutilnya ada di kelamin ataupun di anus. Itu gitu. karena? Itu karena virus. Oh, virus. Nah, virus HPV namanya human papilloma virus. Virus yang sama yang menyebabkan kanker serviks. Gitu. Tapi tipenya yang berbeda. Kalau dia untuk kelamin dia disebabkan karena tipe HPV tipe 6 dan 11, untuk kanker serviks dia 16 dan 18 gitu. Makanya sekarang ada vaksin. Vaksin udah vaksin belum? Belum. Vaksin untuk kanker serviks sebenarnya, tapi bisa digunakan vaksin untuk pria juga. Oh iya. Ya. Itu vaksin apa tuh, Dok? Vaksin isinya human papilloma virus untuk mencegah kutil kelamin dan untuk mencegah kanker serviks. Di sini ada, di rumah Di sini sakit ada. Di sini ada. Untuk orang-orang yang tidak aktif seksual, apakah memungkinkan terkena penyakit-penyakit tersebut, Dok? Mungkin aja, karena infeksi menular seksual ini sebenarnya tidak hanya melalui hubungan yang penetratif, artinya bukan hanya dengan kontak seksual ya, tapi bisa juga dengan kontak kulit dengan kulit ya. Oh, iya. Kemudian misalnya kita nih yang tim medis ya, bisa karena tersuntik jarum suntik yang terinfeksi dengan bakterinya itu juga bisa. Nah, satu lagi ya mungkin kita harus lihat orang rumah kita kerjanya apa. Ya kadang kita juga baik-baik, tapi kan pasangan seksual kita kan belum tentu kita bisa jaga 100%. Belum tentu ya. Ini mungkin yang agak penting nih dok, untuk pasangan yang udah married mungkin ya. Sebenarnya kalau misalnya gonoria sama chlamydia kan di laki-laki itu kelihatan jelas nih gejalanya. Tapi kan kalau di wanita ini kurang jelas gitu kan kadang kan. Kayak misalnya dia habis jajan, nah mungkin jajanannya itu kotor kan kita nggak tahu gitu. Nah, ini gimana nih kalau dari wanita nih gejalanya apa sebenarnya biasanya? Kalau untuk dari wanita biasanya gejalanya keputihan.
Ya, keputihan yang dia berbau, berwarna hijau. Kemudian kalau misalnya sudah agak kronis, biasanya akan terjadi radang panggul atau nyeri di bagian perut bawah gitu. Kemudian ada darah di luar menstruasi. Biasanya di luar siklus menstruasi. Itu bentuknya pendarahan atau memang bercak? Bercak darah. Bercak. Ya, tapi di luar siklus menstruasi. Nah, itu jadi perlu kita screening juga sih. Makanya memang sebaiknya sekarang sebelum menikah ada sebaiknya keterbukaan ya untuk screening kesehatan antara pranikah ya. Ya, screening pranikah. Salah satunya itu tadi, screening untuk infeksi menular seksual. Jadi nggak bisa nipu tuh untuk cewek-cewek, "Bang, aku masih perawan," katanya gitu. Nggak bisa gampang percaya sekarang ya. Tapi ini dok, masalah, ini saya lupa, masturbasi. Untuk cowok, untuk cewek itu seberapa tinggi risikonya terkena penyakit kalau misalnya masturbasi? Karena kan pasti bakteri kan? Ya, bakteri. Jadi perlu dibedakan ya. Masturbasi itu sebenarnya tidak termasuk infeksi menular seksual. Oh iya. Kenapa? Karena dia melakukannya sendiri. Tidak menular gitu. nih. Tidak tertular dari orang lain gitu. Jadi kalau masturbasi sebenarnya yang kita takutkan adalah luka atau lecet di bagian kelamin ya. Nah, gitu. Luka atau lecet mungkin dengan adanya luka minor bisa terkena bakteri lain dan bisa terjadi infeksi sekunder. Oh, itu tuh biasanya. Niko sejak kapan nih sadar sama gini-gini tuh sejak kapan? Aku sejak yang di Hong Kong kena itu sih. Obat ya. Jangan sampai kena dulu ya, baru sadar ya. Bener. Kalau saya tuh dok, sadarnya itu adalah ketika saya nonton series. Saya nonton film banget. Saya nonton series Sex Education. Based on Amerika Serikat nih, series Sex Education. Pasti orientasi seksualnya banyak. Laki-laki perempuan, perempuan-perempuan dan juga laki-laki gitu kan. Laki-laki dan laki-laki. Kalau masalah laki-laki sama laki-laki dok, itu menularnya itu menular penyakit apa? Dan gimana cara penyebarannya gitu? Jadi IMS ini kita masuk ke definisi dulu ya biar jelas. Adalah infeksi menular, infeksi yang dari satu orang ke orang yang lain melalui kontak seksual. Melalui seksual, tapi bisa melalui vagina, bisa melalui anus, dan bisa melalui oral. Gitu. Jadi sebenarnya kalau LGBT ya man to man, laki-laki pria dengan pria juga bisa menularkan melalui anus. Gitu. Gejalanya sama dengan yang laki-laki dengan perempuan dan laki-laki dengan laki-laki. Gejalanya sama. Tapi mungkin lokasinya yang beda. Kalau mungkin satu di vagina, satu di anus. Gitu. Bahkan oral juga bisa? Bisa. Misalnya melakukan oral seks pada pada orang yang sedang terinfeksi, maka gejalanya bisa kita jumpai di dalam mulut. Oh iya, justru gejalanya ada di dalam mulut bisa. Gitu. Serem banget ya kalau diingat-ingat ya. Makanya perlu tahu ya, jadi biar bisa lebih pintar jaga diri. Tapi kalau lagi-lagi definisi dari IMS tadi adalah infeksi menular seksual. Berarti selalu melalui seksual, melalui IMS ya. Mungkin bisa terkena dari hal-hal lain kayak jarum suntik tadi apa segala macam. Tapi kan itu kan yang paling sering kena kan melalui seksualnya. Gitu sebenarnya perlu juga yang diperhatikan ya. Untuk infeksi menular seksual ini bisa diturunkan dari ibu ke anak. Justru bisa. Bisa. Jadi kalau untuk ibu dalam keadaan hamil tapi tidak diobatin, justru sedihnya dia bisa menurunkan atau menularkan ke anaknya. Gitu. Ini lebih ke yang mana nih dok? Kayak gonoria atau yang mana? Gonorea bisa, sifilis bisa. Nah gitu. Jadi namanya ada sifilis kongenital, yaitu adalah sifilis yang dibawa dari lahir, dan satu lagi adalah gonore juga. Jadi biasanya kalau gonore itu ciri-cirinya adalah bayi lahir dengan konjungtivitis. Jadi penuh nanah matanya. Kasian ya. Kasian banget. Ya, nah makanya yang gini-gini tuh para pria harus tahu nih, kasihan kan kalau dibawa ke rumah. Ini kalau gini dok, berarti kalau gonoria kan mostly bisa sembuh dengan bisa hilang dengan antibiotik. Nah kalau sifilis ini kan setahu saya ya nggak bisa hilang gitu. Nah itu gimana? Kalau sifilis masih bisa hilang karena dia disebabkan karena bakteri. Ya pengobatannya juga dengan antibiotik.
tapi penggunaan antibiotiknya lebih panjang gitu. Dan sebenarnya yang paling penting setelah makan obat yang sudah diresepkan, pasien itu harus datang kontrol untuk diperiksa lagi kadar darahnya. Nah, ini penting. Nah, itu yang penting. Nah, seringnya pasien kalau udah diobatin tidak ada gejala lagi, mereka tidak datang lagi untuk kontrol. Padahal kan kita nggak tahu ya, terkadang kayak tadi Koniko juga udah resisten mungkin ya dengan antibiotik yang pertama yang dikasih sama dokter yang pertama, yang kedua. Nah, di sifilis juga bisa terjadi gitu. Jadi kalau misalnya si pasien resisten dengan pengobatannya, ya si bakterinya masih ada di dalam tubuhnya gitu. Makanya penting untuk screening ulang, untuk pemeriksaan ulang. Ya, Sebenarnya cara minum antibiotik itu juga penting loh sebenarnya. Penting. Oh iya. Ya. Karena kita ini aku dulu ya, aku pikir kalau kata di apotik kan minum antibiotiknya sehari 3 kali. Ya udah kita minum pagi, siang, sore gitu, nggak ngeliat jam. Oh, berarti harus ada jamnya gitu ya? Harus ada. Padahal setahu saya ini kayak jamnya itu kalau 3 kali berarti setiap 8 jam sekali kita mesti minum antibiotik itu gitu. Ya kan dok ya, benar ya? Benar. Makanya sekarang kan kalau di farmasi itu udah lebih makan misalnya 1 tablet per 12 jam. Dibuat bukan 2 gitu kali ya? 1 tablet Bukan lagi. 2 kali 1 Iya. lagi. Kalau misalnya Koniko dulu jadi pramugara, pasti teman-temannya banyak kan? Tentang pramugari. Ada nggak sih yang jajan-jajan gitu juga di luar sana? Kalau di cabin crew itu lebih banyak memang udah bukan one night stand lagi ya, cuman 1 atau 2 jam aja, habis itu ya udah bye bye gitu. Bukan 1 hour. Kecuali kalau mungkin chemistry-nya dapat dan lain sebagainya ya mungkin jalan atau lain sebagainya. Gitu. Paling penting sebenarnya adalah screening supaya kita tahu nih, supaya cepet gitu ditanganin gitu kan. Dan kalau misalnya screening ya, ini mungkin nggak banyak orang yang bakal melakukan ini. Cuman saya setiap kali screening, dan kalau misalnya memang saya ada penyakit gonoria atau chlamydia, saya bakal ngasih tahu ke semua hubungan pasangan saya yang mau berhubungan, yang udah berhubungan selama 1 bulan ke belakang, itu saya bakal kasih tahu. Oh iya. Karena ini penting banget ya dok ya. Ya, karena kalau misalnya kita kena nih, terus pasangan kita udah main sama pasangan kita nggak tahu nih kita nanam benihnya ke pasangan kita atau enggak. Nanti pasangan kita lagi nularin ke orang lain gitu loh. Jadi ini sesuatu yang menurut saya adalah tanggung jawab pribadi sih ya. Kembali ke individu tapi sesuatu yang sangat penting menurut saya. Tapi dok, kita tadi ngomongin dari POV orang yang jajan. Terus kalau orang yang jualan itu apakah harus lebih sering ngecek atau gimana dok? Orang yang jualan nih. Karena kan orang jajan dari tadi gitu ngomong POV-nya kan. Ya pastinya iya sih, harus lebih sering ngecek ya. Karena kan lebih sering berganti pasangan, pasangan seksual dibanding ya orang yang mungkin sesekali. Kalau misalnya tadi kita kan check up-nya mungkin setahun sekali, 6 bulan sekali. Kalau mereka para pekerja seperti itu dok? Ya kurang lebih 3 bulan sekali sebenarnya cukup sih. 3 bulan sekali. Kalau tidak ada gejala ya. Menurut saya sih ini buat suami-suami di rumah yang suka jajan. Ya, karena memang selalu suami ini disalahkan apapun ceritanya. Tapi memang ngaku aja Anda suami-suami. Soalnya banyak nih istri-istri yang cuma di rumah doang, yang cuma melayani suami. Terus tiba-tiba datang ya dok ya. Kasian sih. Ini saya penasaran dok. Saya kan belum menikah, ya kan. Kalaulah suatu saat saya mau menikah sama pasangan saya, screening pranikah dong. Tentang khususnya kelamin nih. Gimana ya saya bilangnya sama ke calon pasangan saya? Cek ini dong. Nah itu apa yang harus saya bilang dok? Dan gitu juga dengan dia gitu kan. Karena kan banyak nih orang yang, aduh bilang nggak ya gitu. kan gitu kan. Cek ini dong. Sekarang gini sih, kalau misalnya kita nggak melakukan harusnya nggak usah takut ya. Benar. Diajak aja langsung screening untuk general semua ya. Gitu. Kok saya sih nggak takut ya. Terus saya masih jomblo gitu. Tapi justru itu ya jomblo ini yang bahaya. Waduh. Kalau udah ada cewek kandung kan ya udah sama cewek kandung aja. Yang jomblo ini ceweknya di mana-mana ini ya. Tapi itu ya dok ya. Tapi kalau lah dia memang udah masa mudanya memang bandel lah, sering mabuk, diskotik apa segala macam, beriringan dengan pergaulan bebas tadi gitu kan. Saya pengen nikah nih sama cewek. Ternyata cewek ini anak dugem dulunya. Terus dia juga sering melakukan pergaulan bebas. Apa yang harus saya tanyakan sama calon istri saya dok untuk kesehatan kelaminnya gitu? Mungkin perlu bisa ditanya
Satu diajak dulu ya kali ya Oh. screening, diajak ngomong baik-baik. Terus kita tanya bisa mungkin pernah ada gejala-gejala nggak ya di sekitar alat kelaminnya, di anus ataupun di mulut gitu. Saya perlu tanya nggak? Berapa kali? Enggak sih. Oh enggak ya? Langsung ke intinya aja ya, nggak usah basa-basi. Aduh, tapi nih, bikinlah kita skenario dengan dia yang udah punya riwayat itu, Dok. Saya harus concern nggak? Karena saya cinta banget nih sama nih cewek. Saya nggak pengen kalau nggak sama dia gitu. Itu harus nggak saya concern? Aduh, saya mau nikah lagi sama dia, tapi dia udah pernah ini lagi gitu. Ya, Harus ya. resiko ditanggung masing-masing. Gak apa-apa Dok, bilang aja, jangan nikahin. Aduh, balik lagi sih, udah diobatin belum ya? Karena ya itu tadi, kalau nggak semua yang tidak bisa diobatin. Ya kecuali virus ya. Virus Ya. mungkin dia tidak bisa diobatin tapi bisa kita kontrol. Gitu. Jadi cuma HIV doang yang nggak bisa. ya, Dok, ya? HIV dan herpes. Herpes. Ya. Oh iya, herpes Itu tuh bisa dua. ya. Jadi kalaupun kita sehat-sehat gini, kita pernah terkena herpes nih, si virus itu tetap ada di tubuh kita. Nah, dan dia bisa aktif kembali misalnya pada saat kita daya tahan tubuh kita turun, kita sedang lelah ya, dan waktu kita bersentuhan atau berinteraksi dengan orang yang terkena herpes. Berarti herpesnya itu cuma bakal naik waktu kita nggak fit. Ya. Habis itu baru kita minum treatmentnya apa tuh, Dok, kalau herpes? Ya, karena sifatnya virus kan. Antivirus juga, Antivirus. tapi biasanya dosisnya beda. Oh. Jadi untuk antivirus untuk herpes itu ada yang baru pertama kali dapat dan ada yang recurrent, misalnya yang udah berulang kali, itu dosisnya beda. Oh. Ada tuh, saya tahu mereknya. Smadaf. Antivirus komputer. Menurutku sih di zaman yang sekarang ya, hal-hal kayak gitu harusnya nggak menjadi deal breaker. Menurutku ya. Karena pertama pergaulan bebas tuh udah di mana-mana yang kita nggak bisa Kontrol. menghindarkan lah, karena itu udah zaman sekarang. Mungkin kalau di zaman kita yang udah 30-an mungkin udah oke, cuman yang anak-anak yang zaman sekarang 18 tahun, 20 tahun, mana mungkin kita stop gitu. Ya. Cuman Kecuali anak baik-baik kayak saya ya. nggak yakin sih, Bukan Koniko langsung. nggak yakin sih. Cuman saya rasa yang penting yang paling penting itulah tanggung jawab itu. Dan juga untuk warga-warga Indonesia, nah teman-teman semua ya, saya rasa walaupun kita terkena HIV itu bukan, banyak orang yang mikir kayak, wah kalau aku kena HIV ini udah tamat lah. Wah, udah selesai nih. Akhir dari dunia. Ya. Cuman Putus asa gitu. saya rasa itu bukan akhir dari hidup kita. Kita mesti tetap semangat juga karena sekarang pengobatan HIV juga oke ya, Dok ya. Ya, oke, dan didukung oleh pemerintah kok, Oh, iya. gitu. Jadi nggak usah takut ya. Yang penting datang aja berobat, diikutin aja prosedurnya. Kita punya antivirus yang untuk dapat mengontrol virus HIV. Nggak bisa lagi dong berhubungan seksual kalau kayak gitu. Bisa. Bisa. Tetap bisa. Gitu. Boleh, silakan. Mau dikasih minum? Padahal udah diminum ya. Kelihatan gimmick ya. Padahal udah minum dikasih minum. Tapi biasanya yang kayak gini Dok, ini kan mukanya bandel ya kan. Kena Anda. Untuk cewek-cewek yang sering mabuk gitu, nggak sadar gitu. Oh enggak ya? Dia mau nanya? Oh mau nanya. Tapi tunggu dulu sebelum nanya. Mau bilang mundur boleh nggak? Soalnya cantik gantengnya kelewatan. Mundur kemana? Mundur boleh nggak? Cantik sama gantengnya kelewatan. Receh ya, Pak? Kayak cantik banget loh kok. Cantik banget loh dok. Ganteng banget dong gitu. Nggak kalah kok, pipinya juga udah merah hari ini kayaknya. Karena tahu bintang tamunya cantik sama ganteng, jadi sekarang Ina enggak. Jadi kayak Ina langsung pakai blush on, pakai lipstick gitu loh dokter. Jadi kayak supaya nggak kalah, nggak kebanting kayak. Aduh, gemeter gitu loh. Gemeter. Katanya kalau bener tadi kayak gini. Oke, mungkin pertanyaannya di sini nama saya Ina ya. Oke, kita satu suara dulu, ini Ina. Jadi Ina mau nanya, kan Ina ini orang awam ya, dokter Koko. Mungkin ini lebih ke dokter. Dari tadi kan kita bicarain HIV, AIDS gitu. Nah, mungkin kayak orang awam ini tuh pengen banget nih screening HIV sama AIDS. Mungkin dia belum pernah berhubungan seksualitas, tapi dia ingin gitu. Cuman waktu ke rumah sakitnya udah down duluan, takutnya tenaga medis yang mau ngecek itu
kayak mau buat apa? Ditanya-tanyain gitu. Jadinya kita takut untuk takut. Jadinya kita mengurungkan niat gitu untuk datang karena udah overthinking duluan gitu. Gimana ya caranya supaya orang awam kayak Ina ini tuh bisa gitu, nggak tabu datang ke rumah sakit kucuk-kucuk emang cuman buat tes aja gitu. Terus juga ini sih mungkin ada orang di luar sana yang pasangannya HIV nih, tapi dia berhubungan baru sekali doang. Itu juga bisa menular secepat itu enggak gitu. Penularannya bagaimana gitu dong. Biar teman-teman semua tahu dan mau cek. Oke. Gitu. Ya. Oke, thank you Mbak. Terima kasih Balik ya, Ina. Ina. Iya. Anda nggak mau duduk di sini aja, Mbak? Ada pertanyaannya. Iya, banyak ya pertanyaannya ya. Mbak. Datang-datang. Mbak, ada pertanyaannya dok. Intinya dia sok polos aja udah. Oh ya memang polos ya. Secara nggak langsung dia nanya kan dok. Kayak mana nih kita bisa ngerasa aman karena kita pengen ngecek HIV nih. Takut, ngapain Anda gitu kan. Itu gimana dok? Sebenarnya sih yang pertama ya, kita lihat juga mungkin sekitar kita kira-kira ada resiko tinggi nggak ya, misalnya apakah kerja di rumah sakit atau kerja yang berhubungan dengan banyak orang, contohnya mani-pedi ya, itu kan sering. Itu juga. Karena gini, si virus HIV ini memang dia nomor satu itu tertular karena hubungan seksual, tapi dia juga bisa menularkan dari luka yang terbuka. Gitu. Contohnya misalnya melalui darah, tapi kita ada luka nih, ada luka di tangan, terus melalui darah itu juga bisa, atau tidak sengaja tertusuk jarum ya yang ternyata sebelumnya dengan orang HIV, atau tato juga bisa. Wow. Nah orang yang punya tato itu juga perlu juga untuk screening apakah memang buat tatonya tuh di tempat yang aman, enggak. Iya gitu. bener lagi tuh. Jadi sebenarnya nggak usah takut ya Mbak Ina kalau datang ke rumah sakit. Memang biasanya ada formulir yang harus diisi. Contoh apakah ada riwayat berganti pasangan, ya itu tetap aja kita bilang. Terus kenapa alasannya kita datang mau screening itu disampaikan aja sih ke pihak rumah sakit. Sebenarnya nggak ada masalah dan nggak usah tabu. Tapi di sini nggak gitu kan dok? Misalnya dokter ada pasien nih, kamu ngapain? Itu nggak gitu? Enggak ya dok ya? Boleh jadi tanya aman. ke perawat saya. Oh iya, jadi aman di sini ya. Kalau misalnya mau ke sini sama dokter Nova itu boleh. Kalau di gitu sini loh. anti julid-julid sih. Anti julid-julid, karena emang parah sih, kita pengennya berobat, kita udah sadar nih. Harusnya dokternya senang dong kalau misalnya ada concernnya. Nah malah kayak gitu, kamu mau ngapain kamu? Tapi untuk pengobatannya sendiri itu memang pure dari obat doang dok? Ya. Dan kalau udah terkena HIV memang kita harus konsumsi obat itu untuk seumur hidup. Ya. Oh, kalau HIV justru seumur hidup ya? Ya. Setahu saya sih kalau misalnya udah kena HIV itu, karena kebetulan dulu mantan saya ada yang HIV. Oh iya. Jadi sebenarnya dia itu bisa berhidup seperti biasanya, seperti kita orang normal, cuman nggak boleh miss obatnya itu. Jadi ARV kalau nggak salah dok. Iya HRV. Jadi kalau misalnya udah terkena HIV, ARV itu mesti setiap hari on the clock harus. Kalau nggak nanti ARV namanya. Coba CRV kasih, prestis. Itu mobil. Itu beda ya Pak. Iya beda ya. Tapi pasti seneng kan. Ada nggak kayak misalnya indikasi kita stres justru virusnya makin kuat gitu? Bisa. Makanya kasih CRV aja setiap hari. Oh iya dok. Jadi kalau kita stres itu bisa mempengaruhi imun kan. Jadi kalau imun rendah ya virusnya juga bisa makin meningkat. Makanya perlu dia harus tadi kayak Koniko bilang, memang obatnya itu harus tepat waktu. Karena yang kita takutkan pada saat kita ada miss aja obatnya, si virus tadi bisa justru makin meningkat. Nah, jadi sebenarnya takutnya kalau misalnya kita terkena infeksi lain ya, contoh lagi ada orang batuk, pas kita juga lagi lemah-lemahnya. Nah, untuk orang-orang HIV itu yang terkena gejala penyakit lain itu sembuhnya bisa lebih lama. Jadi misalnya kayak batuk mungkin dia bisa kita 2 minggu sembuh ya, mungkin pada orang yang HIV bisa lebih lama, bisa sampai 3 bulan gitu. Bisa sampai terkena pneumonia karena memang dia tubuhnya lemah karena sudah ada virus di dalamnya. Kak Niko udah cukup pertanyaannya? Mau habis ini mau makan mie ya? Mie kan? Oh iya. Bukan sih. Aku udah pernah soalnya ke restorannya. Udah. Serius? Aku belum pernah lagi. Ayo, enak loh. Iya, nanti kita ke sana ya. Kalau misalnya, Dok, ada yang mau disampaikan nggak Dok dengan semua gaya hidup, lifestyle yang ada ya di kalangan anak muda lah khususnya kan, apalagi banyak orang yang sering jajan, sering jualan, habis itu sering nggak sadar, sering dibungkus. Tuh banyak banget kejadian-kejadian kayak gitu dok.
Boleh dikasih himbauan atau apa gitu? Jadi dengan keadaannya sekarang ya, dengan segala yang gampang terbuka ya, ada baiknya memang kita tetap harus menjaga untuk menjaga kesucian lah ya, untuk Iya, untuk bener. tidak berganti-ganti pasangan, Heeh. setia pada pasangan ya, kemudian jangan juga berganti-ganti jarum suntik gitu. Oh, iya. Dan jangan tabu kalau sudah terkena, jangan panik, tapi harus cepat tanggap. Berarti narkoba bisa juga menular, Dok? Bisa, Karena melalui jarum suntik. bisa. Kan? Ha-ha. Tuh, udahlah salah drugs abis itu Ya, kena penyakit benar. menular lagi itu udah nggak Jauhin bagus. alkohol, jauhin narkoba. Kenapa alkohol, Dok? Karena alkohol itu kalau misalnya kita lagi minum ya, kita suka penurunan kesadaran, suka nggak sadar kan, dengan gampang mungkin bisa berhubungan seksual dengan siapa aja tanpa menggunakan pengaman. Itu yang maksud dibungkus tadi ya kawan-kawan. Itu dia, karena kan banyak yang kejadian kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus lebih aware lagi. Intinya adalah apa ya? Kita cepat aja sih, cepat taunya, cepat diobatinnya. Ya, Terus kita juga cepat antisipasi gitu. betul. Dok, terima kasih banyak Ya, udah terima hadir di kasih. podcast kita. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalnya ada pengen diobrolin masalah ini, masalah itu, ada isu terhangat apa kek, nanti kena misalnya ada artis kena apa gitu, kita ngobrol. Kita ngobrol-ngobrol lagi. Ko, terima kasih banyak udah datang. Thank you. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi juga ya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Bye.